saya Puji Purwanti, perwakilan dari kelompok KKM 120 Kelurahan Grimol. Dan di sini saya sekarang sudah bersama dengan Ibu Dokter dari perwakilan UPTD Puskesmas Citangkil 2. Baik Bu, selamat siang. Boleh perkenalkan diri ya? Perkenalkan, saya Dr. Rizka Adinawira Hamzah selaku Dokter Umum Puskesmas Citangkil 2. Nanti saya dengan Mbak Pujinya akan menjelaskan sedikit mengenai 5M, 3T, dan vaksinasi pada COVID ya. Karena di sini tujuannya agar menekan angka terjadinya penularan COVID ya. Nah, sebelumnya ya Mbak ya, apa yang kita akan bahas? Baik, yang pertama sih ada pertanyaan seperti apa sih Bu bahaya COVID-19 itu dan bagaimana cara kerja virus itu berkembang di tubuh penderita sendiri itu seperti apa Bu? Oh iya, ya. COVID-19 ini merupakan virus yang baru ada ya pada tahun 2019 akhir Desember. Untuk pertama kalinya muncul di Indonesia. Nah, virus ini cepat menular melalui droplet, ya droplet. Itu ada cairannya atau dari udara ya, percikan cairan yang masuk udara. Di sini kan virus itu akan masuk melalui hidung ya, hidung ataupun mukosa. Mukosa itu adalah selaput tipis yang berada di tubuh kita, itu banyak ya, bukan hanya hidung, bisa dari mulut, mata, ya itu kan kalau dia masuk bisa mengalir kemana-mana virusnya. Terutama yang paling sering terjadi adalah terjadinya pada hidungnya, masuk lewat hidung. Karena mukosa hidung sangat tipis, dia masuk melalui aliran darah ada, ya masuk ke aliran darah dan masuk ke paru-paru nantinya. Virus itu cepat sekali berkembang biak atau memperbanyak diri dalam tubuh ya, karena virus tersebut kerjanya lebih cepat, apalagi varian baru sekarang banyak virus ya terjadi mutasi atau varian dari si virus COVID ini ya, COVID-19 ini. Pertama kan virus masuk dari hidung, mengalir ke darah, nanti lama-lama terjadi reaksi inflamasi. Reaksi inflamasi itu ada peradangan pada tubuh. Makanya pada pasien COVID hampir sebagian mengalami demam jika kondisi antibodi si pasien itu rendah, imunnya rendah. Jadi kemungkinan bisa terjadi demam. Kalau dia masuk ke paru-paru dari hidungnya, dia akan masuk ke paru-paru. Nah, di sini akan terjadi gangguan pertukaran gas dalam paru-parunya. Bisa nanti udara yang masuk, virusnya banyak di paru-paru, jadi paru-parunya tidak berkembang dengan sempurna biasanya. Nah, itu bisa menyebabkan nanti orang-orang yang terkena COVID sesak nafas, sulit berbicara kan karena kurang ini ya udaranya. Bisa juga tekanan darahnya tiba-tiba ngedrop karena oksigen yang dibutuhkan tubuh banyak yang dipengaruhi oleh virus itu nantinya ya. Selanjutnya biasa juga pada makanya kalau virus ini bisa kita cegah sebenarnya ya, walaupun replikasinya cepat, mutasinya cepat ya, bisa kita cegah sebelum kita terpapar dengan cara penggunaan masker ya. Penggunaan masker ini untuk sekarang dianjurkan 2 lapis sebenarnya ya, kalau masker bedah ya. Kalau masker saya pakai sambil pakai ini KN95 itu cukup satu lapis saja. Tapi kalau untuk masyarakat, gunakanlah masker bedah dilapisi dengan masker kain ya, karena diharapkan dapat mencegah hampir 75% untuk masuk ke dropletnya, karena partikel-partikel si virus ini sangatlah kecil Mbak ya, jadi dia bisa masuk ke dalam tubuh walaupun pakai masker, walaupun 1 lapis ya. Makanya tidak disarankan menggunakan masker scuba, itu tidak disarankan ya. Ataupun masker yang hanya 1 lapis ya, jadi harus menggunakan 2 lapis masker bedah sama masker kain. Yang diharapkan virus ini partikelnya tidak terhirup masuk ke paru-paru ataupun ke aliran darah seperti itu. Kemudian 3M kan menggunakan masker pencegahannya. Ada 5M, sekarang nanti 5M ya, 5M dan 3T. Dalam puskesmas kita mengerjakan 3T, tracking, testing ya, sama treatment ya. Untuk tracking itu sendiri biasanya kita dapat data dari pasien ya, tracking. Jadi pasien yang mengalami gejala ke arah COVID, kita lakukan pemeriksaan tes dulu
tes swab atau antigen ya, yang ada demam, batuk, pilek ataupun sekarang ada gejala anosmia yang hilang ciuman, itu kita lakukan testing terlebih dahulu, pemeriksaan swab antigen ataupun PCR nantinya. Setelah kita ketahui hasilnya, kita lakukan tracking. Tracking itu mencari kontak erat, siapa aja ini yang masuk kontak erat si bapak ini, biar kita memutuskan mata rantainya. Setelah itu kita berikan treatment. Treatment itu adalah memberikan pengobatan sesuai dengan gejalanya, biar tidak menambah parah. Ya, bagaimana cara meningkatkan imun itu nanti ada kami puskesmas bagian prokes akan menjelaskan bagaimana cara-cara pencegahan dan isolasi mandiri yang benar untuk pasien yang dikatakan positif. Ya, terus kemudian selain itu, selain dari tracking, warga yang belum terkena pun harus melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini dilakukan dengan air mengalir ya Kak, ya, air mengalir dan sabun ya. Kalaupun terpepet sekali, bisa menggunakan hand sanitizer ya. Nah, tapi tidak boleh terlalu sering pakai hand sanitizer. Biasanya cukup 3 kali pakai hand sanitizer, harus basuh cuci tangan. Jadi tidak bisa terus-terusan pakai hand sanitizer ya. Yang selanjutnya adalah menjaga jarak. Jaga jarak seharusnya itu virus itu biar tidak tertular, dia kan tidak terbang, itu kurang lebih 1,5 meter, 1,5 meter sampai 2 meter untuk sekarang. Tapi karena ada varian baru, katanya ya, itu varian yang mutasinya dia cepat terbangnya kemana-mana, lebih kecil lagi partikelnya, jadi gampang tertular. Kemudian adalah menjauhi kerumunan. Kalau bisa, yang tidak berkepentingan diharapkan di rumah saja, ya. Jangan keluar rumah kalau memang tidak benar-benar penting untuk keluar ya. Kemudian mengurangi mobilitas, sudah menjauhi kerumunan, sudah 5M ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mobilitas ya. Baik, tadi Ibu sendiri menyinggung tentang varian baru COVID-19 ya Bu. Sebenarnya varian baru dari COVID-19 itu apa aja sih Bu, dan apa bedanya dengan varian lainnya, antar varian? Oh ya, varian baru sekarang, varian COVID-19 itu banyak ya. Ada varian Delta yang sering kita dengar sekarang, yang lebih banyak ya, varian Gamma, Alpha, Beta, Delta juga ada ya. Karena mutasi ini, setiap virus pasti akan melakukan mutasi ya, karena kita kan punya daya tahan tubuh, virus juga punya gimana sih biar cepat masuk, dia belajar gimana dia bisa berkembang ataupun memperbanyak diri dengan cepat. Ya anggap aja gini, kalau orang sudah pernah masuk pintu itu dengan salah, nggak mungkin kan akan mengulang. Sama dengan virus, dia mungkin akan bermutasi, tidak menutup kemungkinan tidak akan mutasi, pasti akan terjadi mutasi. Tapi untuk penjagaannya tetap 5M dan 3T, walaupun virusnya berbeda-beda untuk gejalanya. Untuk sekarang varian Delta yang sering banyak terjadi. Varian Delta ini biasanya menyebabkan banyak gejala. Biasanya sebelumnya kan ada varian Alpha ataupun Beta yang pernah masuk ya ke kita ya, yang pertama awal-awal itu jarang menimbulkan gejala ya. Sekarang bukan hanya lansia, anak muda pun bisa timbul gejala. Karena mutasi Delta ini, dia lebih cepat berkembang biaknya, memperbanyak dirinya dan mempengaruhi imun si penderita COVID itu sendiri. Makanya tetap mau varian apapun yang terkena pada kita, tetap kita protokol 5M dan 3T itu tetap harus ditegakkan, paling tegas di situ ya, penggunaan maskernya. Sedangkan untuk pengobatan semua sama untuk varian apapun, varian COVID itu sama, dan masih varian yang ada di Indonesia masih bisa terdeteksi melalui PCR ataupun antigen. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya, ya. Cuman yang timbul gejalanya dan onset cepat atau lambatnya dianya. Selanjutnya itu kan pemerintah mengadakan program vaksinasi ya Bu ya, sebagai upaya untuk mencegah penularan COVID-19 lebih terus-menerus gitu ya Bu. Nah, kepentingan melakukan vaksin sendiri itu tuh selain untuk mencegah tadi itu ada lagi nggak sih Bu? Ya, vaksinasi itu sendiri digalakkan oleh pemerintah kita untuk mengurangi atau menekan laju penyebaran dari vaksin COVID itu sendiri ya. Karena vaksinasi itu sendiri merupakan kita kan masukin imun ya ke dalam tubuh
vaksinasi itu adalah virus yang sudah mati, yang kita masukin ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita bisa mengenali terlebih dahulu sebelum kita terpapar, ya. Jadi tubuh kita sudah punya imun, kita punya tentara nih dalam tubuh. Terakhir Ibu, saya pengen nanya gitu. Kendalanya Ibu yang dihadapi sebagai dokter ya kan, di sini melakukan vaksinasi juga. Kendalanya ada nggak sih yang ditemuin dalam melakukan program vaksinasi ini? Kendalanya adalah warga yang masih takut akan pemberian vaksin. Jadi vaksin ini bisa bukan untuk pemerintah pencegahannya biar dia menurunkan kan. Harusnya tidak takut karena angka kejadian TB sebelumnya kan sudah diteliti sama pemerintah. Tidak mungkin pemerintah tidak melakukan penelitian sebelum kasih ke warganya. Insya Allah pemberian vaksin ini tidak berbahaya asal sesuai dengan screeningnya dan pasien jujur, ya. Kalau gejala ringan sih wajar ya, semua kayak anak kecil aja ya kita vaksin DPT itu akan demam, ya, karena kan virus itu dimasukin, ya. Nah, sedangkan kalau COVID ini, vaksin COVID ini yang kita masukkan virus juga, ada orang yang mengalami demam tapi tidak sangat parah, ya. Jadi jangan takut. Vaksin ini tidak menyebabkan gejala yang serius kalau sesuai dengan ini ya, sesuai SOP standarnya. Dan vaksin ini tidak menyebabkan orang yang setelah divaksin itu akan positif rapid antigennya, tidak, ya. Dia tidak akan mengeluarkan rapid antigen positif karena virus yang dimasukkan di tubuh adalah virus yang mati, seperti itu, ya. Jadi diharapkan seluruh warga wilayah kerja Cikanjur 2, Puskesmas Cikanjur 2 dapat melakukan vaksinasi dan mematuhi protokol 5M, ya, dan melakukan 3T jika dikonfirmasi positif. Jadi diharapkan benar-benar 5M, ya, pencegahan lebih utama daripada mengobati, ya, seperti itu. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas informasinya, bermanfaat banget buat kita semua teman-teman yang lihat ini. Terima kasih Ibu, selamat kembali.